Salam dan selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pujian syukur kita naikkan hanya bagi Tuhan kita, Bapa kita di surga. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu saudara dikasihi, sebelum kita memulakan acara bagian firman Tuhan yang kita akan sama pelajari sebentar, terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan dalam doa dan seakan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Sebentar kami akan belajar daripada firman-Mu. Tuhan, Engkau akan berbicara kepada kami, hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu secara khusus, biarlah kami akan diberkati oleh firman Tuhan, dan biarlah Tuhan yang akan berbicara kepada setiap jemaat Tuhan yang mendengar bagian firman Tuhan pada saat ini. Tuhan, kami berdoa untuk sekiranya ada kuasa iblis, kuasa jahat ingin mengganggu kami, pikiran kami berdoa. Dalam nama Yesus kami tolak, kami jauhkan daripada pemikiran kami. Sertai kami Tuhan, pimpin kami dari awal hingga selesainya. Dalam kami belajar mendengar firman-Mu. Berkati setiap pribadi kami. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan saya kasihi, dalam kehidupan kita pada hari ini, semakin hari semakin kita melihat keadaan dunia sudah kucak-kacir. Keadaan hidup kita sudah mulai kita merasakan semakin hari semakin meningkat, umur kita semakin dewasa. Kita lihat dunia di saat pada hari ini dan saat ini kita melihat dan kita mendengar, dan kita begitu takut mendengar ada beberapa hal yang kita sudah gumulkan dalam kehidupan kita dari beberapa tahun yang lalu, yaitu sakit yang melanda kita, melanda dunia pada hari ini, bahkan sudah dekat dengan kita. Jemaat Tuhan saya kasihi, kehidupan kita semakin hari semakin merasakan sesuatu yang membuat kita berat, membuat kita sukar, membuat kita rasa putus asa. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan saya kasihi, pada saat ini kita akan melihat satu bahagian firman Tuhan yang terdapat dalam Kolose pasal 2 ayat 7. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan saya kasihi, seperti yang saya katakan tadi, semakin dunia pada hari ini membuat kita takut dan gentar, semakin membuat kita putus asa. Jadi pada saat ini saya akan membawa satu pokok renungan untuk kita renungkan dalam pembahagian firman Tuhan yang kita akan sama pelajari, yaitu saya membuat satu kalimat tentang yang pertama yaitu huruf G, dan juga huruf yang kedua itu huruf S, dan yang ketiga adalah huruf T. Saya gabungkan dia punya huruf yaitu GST. Kita melihat perkataan GST kita beberapa tahun yang lalu, kita sudah melihat keadaan kerjaan kita ada dikenakan GST, SST, tetapi saya menggabungkan huruf ini untuk kita memperingatkan tentang apa yang diajarkan firman Tuhan yang kita akan belajar sebentar. Jadi kita akan belajar yaitu G yang saya ambil kalimat di sana adalah gereja, yang S adalah semakin, dan juga T adalah teguh. Jadi Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, gereja semakin teguh, semakin dunia datang membuat melanda kita, semakin hal yang membuat kita ragu dan takut dan gentar dan juga putus asa, dan semakin gereja kita semakin teguh. Jadi Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, kehidupan kita pada hari ini semakin gereja pada hari ini melihat keadaan dunia sudah kucar-kacir. Keadaan dunia pada hari ini sudah menggugatkan iman kita, mengkhawatirkan hidup kita, ataupun membuat kita rasa takut dan juga gentar dalam kehidupan kita pada hari ini. Semakin itulah hidup kita sebagai jemaat Tuhan semakin hari semakin teguh. Jadi Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, apa ciri-ciri gereja yang semakin teguh? Kita akan lihat yaitu harus berakal di dalam Tuhan. Seperti di bahagian firman Tuhan kita sudah baca sebentar tadi, harus berakar dalam Tuhan. Kita lihat seperti akar, dia semakin hari bertumbuh, semakin hari semakin memanjang. Demikian juga kehidupan kita, semakin hari iman kita kuat dan teguh, semakin itulah kehidupan kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan juga akar sesuatu yang mula bertumbuh, itu kita melihat contoh tumbuh-tumbuhan. Kita yang pernah menanam pokok ataupun menanam bercucuk tanam, ataupun pokok-pokok yang kita tanam, kita melihat akarnya dari kecil sehingga menjadi menjalar, menjadi akar yang panjang dan boleh membuat satu tumbuhan itu bertumbuh dengan baik. Dan juga dengan akarlah sesuatu yang ditanam itu cepat dan bertumbuh. Dan kita lihat juga akar adalah permulaan. Jadi gereja yang berakar adalah bertumbuh, gereja berakar dan bertumbuh. Jadi akar adalah satu perkara yang bermula. Jadi kita lihat mustahil kita yang menanam pokok dia akan bermula dari buahnya, dia akan bermula dari pohonnya. Tetapi ada juga kita lihat kita menanam biji buahnya dan juga akan menghasilkan akar. Karena akar itu akan bertumbuh menjadi semakin hari semakin membesar dan akhirnya menjadi sepohon ataupun pokok ataupun buah yang berhasil dengan baik. Jadi jemaat Tuhan saya kasihi, kita akan mempelajari ada 3 hal perkara di sini yang kita lihat, yaitu
tentang gereja semakin hari semakin teguh. Semakin dunia yang menggugatkan iman kita, semakin dunia yang meragukan kita, semakin itulah gereja semakin hari semakin teguh. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, yang pertama kita lihat itu gereja harus dibangunkan di atas dasar Kristus. Gereja harus dibangunkan di atas dasar Kristus, yaitu adalah pengharapan kita hanya kepada Kristus Yesus. Jadi kita dibangunkan, kita dibina, kita ditubuhkan di atas dasar Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kehidupan kita pada hari ini harus menjalani kehidupan kita semakin hari semakin kita akan dibangun, akan dibina, akan ditubuhkan. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, kehidupan kita seperti kita membina sebuah rumah ataupun sebuah bangunan. Pada mulanya dengan dasarnya, kita mendasarkan seperti kita mencari bahan yang supaya dia dapat mempertahankan tiang ataupun tanahnya, sehingga bangunan itu menjadi tahan sebab kita ada dasarnya, yaitu tempat-tempat yang boleh menahan bangunan itu sehingga dia boleh bertahan dengan baik. Demikian juga kehidupan kita, yaitu kita mendasari, yaitu Yesus Kristus adalah dasar kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, gereja yang akan dibangun bersama dan akan membangun bersama-sama berdasarkan Kristus dalam persekutuan kita. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi, saat ini dan juga hari ini kita lihat keadaan kita sebagai anak-anak Tuhan, di mana kita lihat kembali hal yang telah berlaku dalam tahun lalu, di mana ada sakit COVID-19 ini masih belum berakhir. Jadi kita terus doakan dengan hal ini. Kita lihat kita memulaikan hal yang sebelumnya kita lihat kita mempertemukan antara keluarga kita, di antara kita sendiri di tempat kita, dan kita tidak boleh berkumpul di tempat gedung ataupun bangunan gereja. Jadi Tuhan Yesus adalah satunya dasar dalam kehidupan kita, yaitu dalam persekutuan kita, dalam hubungan kita dengan keluarga kita dan sesama kita. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ayat bagian firman Tuhan kita lihat di sana seperti kisah para rasul pasal 9 ayat 31 dan juga Efesus pasal 2 ayat 20. Kita boleh melihat daripada pembahagian firman Tuhan itu, yaitu dalam kisah para rasul, saya ulang sekali lagi, kisah para rasul pasal 9 ayat 31 dan juga Efesus pasal 2 ayat 20. Jadi kalau kita lihat dalam kehidupan kita, kita harus mendasari Kristus dalam kehidupan kita, mengutamakan Kristus dalam kehidupan kita, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Di saat kehidupan kita yang kita hadapi pada hari ini, kita akan mengutamakan Tuhan. Mengutamakan Tuhan dalam doa kita, dan kita saling mendoa satu dengan lain. Jemaat Tuhan saya kasihi, kita harus dibangun di atas dasar Kristus dalam kehidupan kita. Itulah ciri-cirinya gereja semakin hari semakin teguh. Jadi yang kedua kita lihat di sini adalah gereja semakin hari semakin teguh adalah gereja yang harus memiliki iman yang teguh. Memiliki iman yang teguh. Seteguh mana iman kita, sejauh mana iman kita sudah menjadi teguh, dan bagaimana kita cara untuk kita meneguhkan iman kita. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, tetap memiliki iman yang teguh dengan Tuhan. Memiliki, kita sudah diberikan satu kepercayaan untuk kita percaya kepada Tuhan dan beriman kepada Tuhan, dan memiliki iman kita teguh dengan Tuhan. Jadi sekalipun datangnya pencobaan yang besar dalam kehidupan kita setiap hari, sekalipun datangnya pergumulan yang besar dalam kehidupan kita setiap hari, kita tetap memiliki iman teguh kepada Tuhan, dan kita akan menjadi sebuah gereja yang memiliki iman yang teguh. Dan juga oleh karena imanlah, dengan imanlah kita diberkati oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saya menjelaskan tentang iman ini, kita percaya sungguh-sungguh, itulah iman kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita percaya dengan beriman kita kepada Tuhan, maka sesuatu itu akan terjadi, yang kehidupan kita yang kita inginkan. Yang walaupun seperti doa, saya bagi contoh doa kita naikkan, dan Tuhan tidak menjawab doa kita hari ini, mungkin besok, mungkin masa akan datang, mungkin satu saat kita tidak sadar bahwa itu adalah berkat daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita harus beriman sungguh-sungguh, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena itu yang diinginkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, beriman juga harus disertakan bekerja. Jadi Bapak kehidupan kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan saya kasihi, bekerja dan sertakan iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita lihat, kita harus beriman dan bekerja. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Perbuatan tanpa iman juga adalah mati. Kita lihat dalam firman Tuhan Yakobus pasal 2 ayat 18
Juga ayat 20 dan juga 26 menjelaskan tentang iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau kita memiliki iman tetapi tidak memiliki perbuatan, juga tidak ada hasilnya. Saya mau bahas satu contoh. Sekiranya kita menginginkan sesuatu yang kita lakukan, kita ingin sesuatu yang kita lakukan, seperti contoh saya katakan, kita ingin menginginkan sesuatu ataupun menginginkan barang. Contohnya kita ingin membeli sesuatu barang, tetapi kalau kita tidak pergi membeli barang ataupun keperluan itu, kita tidak akan mendapatkannya. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, demikian juga kehidupan kita di dalam Tuhan. Beriman dan juga bekerja. Beriman juga perbuatan kita. Harus ada perbuatan. Perbuatan tanpa iman juga adalah mati. Jadi kalau kita hanya mau percaya tetapi kita tidak melakukan firman Tuhan. Kehidupan kita lihat anak-anak Tuhan, banyak orang-orang percaya kepada Tuhan pada hari ini. Mereka sudah mulai merasakan iman mereka pada mulanya. Mereka sudah mulai merasakan iman mereka pada mulanya. Mereka percaya kepada Tuhan dan mulai pada saat ini iman mereka semakin hari semakin kendur ataupun iman mereka semakin hari semakin sudah tidak mau mencari Tuhan lagi. Sehingga mereka mengatakan bahwa kami beriman juga ini tetapi kami tidak mendapat apa-apa. Sebab apa? Sebab mereka tidak melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan, kita memiliki iman, kita juga memiliki perbuatan. Jadi jemaat Tuhan saya kasihi, kita harus memiliki iman dan juga harus melakukannya dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita lihat Kolose pasal 1 ayat 23 juga menjelaskan tentang iman, Ibrani pasal 10 dan juga ayat yang ke-22. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan saya kasih, kalau kita lihat kehidupan kita pada hari ini, jadi gereja semakin hari semakin teguh adalah gereja yang harus memiliki iman yang teguh. Seperti yang saya katakan tadi, sejauh mana iman kita sudah menjadi iman yang teguh dan bagaimana kita meneguhkan iman kita. Cara kehidupan kita yaitu kita harus memiliki iman yang teguh, kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dan kita mendasarkan iman kita hanya kepada Kristus. Karena waktu kita beriman dan mengerjakan apa yang yang Tuhan nyatakan kepada kita, bahwa Tuhan akan menjawab doa kita. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, marilah kita memiliki iman yang teguh dan percaya kepada Tuhan. Jadi yang ketiga kita lihat bahwa gereja semakin hari semakin teguh adalah gereja yang harus selalu mengucap syukur. Gereja yang selalu mengucap syukur. Jadi kalau kita lihat semakin hari semakin dunia yang membuat kita pada hari ini rasa seperti istilah kata orang itu, rasa sukar, membuat hati kita tawar. Jadi firman Tuhan mengajar kita tentang pengucapan syukur. Jadi Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, kita lihat pengucapan syukur kita, sejauh mana kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan bila kita mengucap syukur kepada Tuhan, dalam keadaan apa kita mengucap syukur kepada Tuhan? Dan bagaimana cara kita mengucap syukur kepada Tuhan? Jadi kalau kita lihat, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Gereja yang sentiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi gereja yang semakin hari semakin teguh adalah gereja yang semakin hari semakin mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi kita lihat mengucap syukur dalam berbentuk apapun. Kita mengucap syukur dalam berbentuk apapun, bersyukur karena Tuhan memiliki telah memberikan nafas yang baru dalam kehidupan kita, memberikan kekuatan serta kesehatan, kesembuhan. Dan juga mengucap syukur dimanapun keadaan kita, baik waktu susah, sukar, senang, waktu kesuntukan masa, waktu sibuk, sakit dan sehat, waktu kita terima berkat dan sebagainya. Kita harus mengucap syukur. Bukan hanya waktu kita sehat saja kita mengucap syukur, waktu kita sehat, waktu kita sakit juga kita harus mengucap syukur. Dan juga kalau kita lihat di sini adalah gereja semakin hari semakin teguh adalah gereja yang mengucap syukur. Mengucap syukurlah kita dalam berbentuk apapun. Mungkin kadang-kadang iman kita membuat kita rasa khawatir sehingga kita susah untuk mengucap syukur. Saya tidak tahu Bapak Ibu jemaat Tuhan saya kasihi, pernahkah kita mengucap syukur di saat kita sakit? Pernahkah kita mengucap syukur di saat kita mengalami kesusahan ataupun kesulitan hidup? Pernahkah kita mengucap syukur waktu kita mendapat satu perkara yang membuat hidup kita tertekan, ataupun pernahkah kita mengucap syukur di saat kita mengalami pergumulan hidup, permasalahan hidup keluarga kita, pribadi kita? Jadi jemaat Tuhan saya kasihi, dalam berbentuk apapun, dimanapun, di masa apapun, kita tetap mengucap syukur. Dengan simpel kita katakan bahwa terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin hidupku pada hari ini, memimpin keluargaku pada hari ini. Terima kasih Tuhan karena Tuhan telah
memberkati keluarga aku pada hari ini. Kita tetap mengucap syukur. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita lihat, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi gereja yang semakin hari semakin teguh adalah gereja yang mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur, gereja yang sentiasa mengucap syukur adalah gereja yang semakin hari semakin teguh. Seperti yang saya katakan tadi, sentiasa mengucap syukur dalam bentuk apapun. Kita mengucap syukur waktu Tuhan memimpin memberkati kita yang ada pada hari ini. Di saat kita hidup di tengah dunia yang melanda kita, kesusahan melanda kita dalam dunia pada hari ini, kita juga mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan masih mengasihi kita, sebab Tuhan masih melindungi kita. Dan doa kita supaya Tuhan menjaga, memelihara kita sentiasa dalam kehidupan kita. Jadi 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 tentang pengucapan syukur. Juga dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 menyatakan tentang mengucap syukur. Jadi kita lihat dalam kehidupan kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Gereja semakin hari semakin teguh. Semakin dunia yang membuat gereja kita lemah. Semakin dunia yang menjatuhkan iman dalam kita sebagai anak Tuhan dalam gereja. Semakin itulah semakin kita teguh. Kehidupan kita mempelajari. Semakin hal yang kita pelajari dengan kehidupan kita susah kita pada hari ini. Semakin itulah kita akan semakin hari semakin teguh. Karena kita dapat mempelajari apa yang kita lihat, apa yang kita perhatikan. Semakin gereja itu menghadapi masalah tekanan di dalam dunia pada hari ini. Karena mereka mengandalkan kehidupan mereka dengan 3 hal ini. Dibangunkan di atas Kristus dan juga memiliki iman yang teguh dan juga selalu mengucap syukur. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, marilah kita sebagai jemaat Tuhan, anak Tuhan, kita mengucap syukur dalam segala hal. Kita sentiasa meletakkan, mendasarkan Kristus sebagai hal yang utama dalam kehidupan kita. Yaitu barulah kita mengenalkan kehidupan kita, baik keluarga kita dan juga sesama dan saudara kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kehidupan kita pada hari ini, kesibukan apapun yang kita alami, kesibukan apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita harus percaya kepada Tuhan. Melihat bahwa gereja semakin hari semakin teguh, karena gereja itu mendasari Kristus dalam kehidupan mereka dan juga memiliki iman yang teguh dan senantiasa mengucap syukur dalam berbentuk apapun dan tidak mengira dimanapun. Karena gereja itu akan menjadi gereja yang akan dibangun di atas dasar Kristus yang akan diberkati oleh Tuhan. Jemaat Tuhan saya kasihi, firman Tuhan sampai di sini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.